Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvita Sari dengan NIM 2202005502033. Nah, di video ini saya akan memaparkan materi tentang mikrokontroler untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mikrokontroler dan interface dengan dosen pengampu Ibu Muzawira Patawari, SPD MPD. Nah, langsung saja kita ke materi. Nah, sebelum kita melangkah ke bagian-bagian mikrokontroler, pastinya kita harus terlebih dahulu mengenal apa sih itu mikrokontroler. Nah, mikrokontroler adalah sebuah sistem mikroprosesor di mana di dalamnya sudah terdapat CPU, ROM, RAM, I/O, clock, dan peralatan internal lainnya yang sudah saling terhubung dan terorganisasi atau teralamati dengan baik oleh pabrik pembuatannya dan dikemas dalam satu chip yang siap pakai. Nah, mikrokontroler ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah CPU. Nah, CPU ini adalah inti dari mikrokontroler yang menjalankan instruksi-instruksi program seperti aritmatika, logika, dan kontrol berdasarkan instruksi yang disimpan dalam memori. Nah, arsitektur ini memungkinkan mikrokontroler untuk mengendalikan dan mengelola berbagai operasi dari yang sederhana seperti menyalakan LED hingga yang kompleks seperti mengendalikan sistem embedded dalam perangkat I/O. Nah, kemudian ada beberapa komponen utama dalam CPU ini. Yang pertama itu adalah Arithmetic Logic Unit. Nah, Arithmetic Logic Unit ini adalah bagian dari CPU yang melakukan operasi aritmetika seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan operasi logika itu seperti AND, OR, XOR, dan NOT. Kemudian komponen yang lainnya itu ada register. Nah, register ini adalah memori kecil yang sangat cepat yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data sementara selama pemrosesan. Nah, kemudian komponen utama dari CPU lainnya yang yaitu control unit. Control unit ini adalah bagian dari CPU yang mengarahkan operasi mikrokontroler. Kemudian selanjutnya komponen utamanya yaitu ada bus. Nah, CPU dalam mikrokontroler ini biasanya memiliki beberapa jenis bus, termasuk data bus, mengangkut data antara CPU dan memori atau peripheral. Nah, address bus ini mengirim alamat memori yang ingin diakses CPU, dan control bus itu mengangkut sinyal kontrol yang dikeluarkan oleh control unit. Kemudian komponen utama lainnya adalah instruction decoder. Nah, instruction decoder ini adalah bagian dari control unit yang mengubah instruksi yang diterima dari memori program menjadi sinyal yang dapat dimengerti dan dieksekusi oleh CPU. Nah, kemudian ada clock. Nah, clock ini menyediakan sinyal waktu yang mengatur kecepatan operasi CPU, sehingga operasi CPU ini dilakukan berdasarkan siklus clock. Dan kecepatan clock menentukan beberapa cepat instruksi dapat dieksekusi. Nah, selanjutnya ada program counter. Nah, program counter ini adalah register khusus yang menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Setelah satu instruksi dieksekusi, PC ini biasanya ditingkatkan atau diinkrementkan untuk menunjuk ke instruksi berikutnya. Kemudian ada stack pointer. Nah, stack pointer ini adalah register yang mengelola tumpukan atau biasa kita sebut dengan stack. Nah, yaitu area memori yang digunakan untuk menyimpan penyimpanan sementara data dan alamat, terutama selama pemanggilan fungsi atau penanganan interupsi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah interrupt controller. Nah, dalam beberapa arsitektur, CPU ini dilengkapi dengan interrupt controller yang menangani permintaan instruksi dari peripheral atau komponen lain. Nah, bagian yang kedua dari mikrokontroler adalah memori. Nah, memori ini adalah komponen penting yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Nah, mikrokontroler
microcontroller biasanya itu memiliki beberapa jenis memori yang digunakan untuk keperluan yang berbeda-beda, dan masing-masing jenis ini memiliki karakteristik dan fungsi spesifiknya masing-masing. Nah, jenis-jenis memori ini yang pertama itu ada memori program. Nah, memori program ini ada beberapa bagian lagi, yaitu ROM, Read Only Memory. Nah, ROM ini adalah jenis memori non volatil yang digunakan untuk menyimpan program atau kode yang diboot saat microcontroller itu dihidupkan. Kemudian flash memory. Nah, flash ini adalah jenis memori non volatil yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Nah, jenis memori yang kedua adalah memori data. Nah, di sini ada yang namanya random access memory atau RAM. Nah, RAM ini adalah jenis memori volatil yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi microcontroller. Nah, SRAM ini atau static RAM ini adalah jenis RAM yang tidak memerlukan penyegaran periodik dalam DRAM atau dynamic RAM, sehingga lebih cepat dan lebih efisien dalam hal konsumsi daya. Kemudian ada juga EEPROM, Electrical Erasable Programmable Read Only Memory atau EEPROM. Ini adalah jenis memori non volatil yang dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik, mirip dengan flash memory, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih lambat. Nah, jenis memori yang ketiga yaitu ada register file. Nah, register file ini adalah register sekumpulan register yang berada di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan data sementara seperti hasil operasi arithmetic logic unit, kemudian alamat memori atau status CPU. Register ini itu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan digunakan untuk operasi yang memerlukan akses cepat. Nah, jenis memori yang keempat itu ada memori heap and stack. Nah, memori heap and stack ini mulai dari heap ini adalah area di RAM yang digunakan untuk alokasi dinamis memori selama runtime. Nah, sedangkan stack ini adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara seperti alamat pengembalian fungsi, parameter fungsi, dan variabel lokal. Nah, jenis memori yang kelima adalah memori khusus atau ini SFRS adalah register khusus yang digunakan untuk mengontrol fungsi-fungsi spesifik dalam microcontroller seperti konfigurasi port I or O, kemudian pengaturan timer, kontrol instruksi, dan pengelolaan peripheral lainnya. Kemudian ada address bus dan data bus. Nah, address bus ini adalah adalah jalur komunikasi yang digunakan oleh CPU untuk mengirim alamat memori yang ingin diakses. Sedangkan database ini adalah jalur komunikasi yang membawa data antara CPU dan memori atau peripheral lain. Nah, bagian lainnya dari microcontroller ini ada bus system. Nah, bus system ini adalah jalur komunikasi utama yang menghubungkan berbagai komponen internal seperti CPU, memori, dan peripheral. Bus ini memungkinkan pertukaran data, alamat, dan sinyal kontrol di mana di antara komponen-komponen tersebut. Memahami arsitektur bus system sangat penting untuk memahami bagaimana microcontroller bekerja secara keseluruhan. Nah, ada beberapa jenis-jenis bus system. Yang pertama itu ada bus data. Nah, ini berfungsi untuk jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan peripheral. Kemudian yang kedua yaitu bus alamat yang digunakan dalam CPU untuk menentukan lokasi spesifik dalam memori atau peripheral yang ingin diakses. Kemudian selanjutnya ada bus control. Nah, bagian microcontroller selanjutnya adalah peripheral. Nah, peripheral ini pada microcontroller ini merujuk pada modul atau komponen tambahan yang berfungsi untuk menghubungkan microcontroller dengan dunia luar dan mendukung berbagai fungsi tambahan di luar pemrosesan inti. Nah, ada beberapa jenis-jenis
operasi perhitungan dan pengaturan waktu seperti mengukur durasi suatu peristiwa atau menghasilkan sinyal PWM. Yang kedua ada ADC. Nah, ini berfungsi untuk mengkonversi sinyal analog dari sensor menjadi sinyal digital yang dapat diolah oleh CPU. Nah, yang ketiga adalah DAC. Nah, ini berfungsi untuk mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang berguna untuk aplikasi seperti kontrol motor atau audio. Nah, selanjutnya ada USART atau AURT, itu universal synchronous atau asynchronous series atau transmitter untuk komunikasi serial dengan perangkat lain. Kemudian ada SPI, universal synchronous atau asynchronous receiver transmitter untuk komunikasi serial dengan perangkat lain. Kemudian ada 12C, integrated circuit, protokol komunikasi dua kawat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa peripheral dengan mikrokontroler menggunakan hanya dengan dua jalur, SDA atau data dan SCL atau clock. Bagian mikrokontroler selanjutnya ada instruct system. Nah, instruct system pada mikrokontroler adalah mekanisme yang memungkinkan mikrokontroler untuk merespon kejadian eksternal atau internal secara efisien tanpa harus terus-menerus memantau status setiap perangkat atau peripheral. Nah, instruct system ini memungkinkan CPU untuk fokus pada tugas utama dan hanya terganggu ketika terjadi suatu kejadian penting yang memerlukan perhatian segera. Ada beberapa jenis-jenis instruct system. Yang pertama ada instruct eksternal. Ya, instruct eksternal ini dipicu oleh kejadian eksternal seperti sinyal dari perangkat input atau tombol sensor dan lain-lain. Kemudian ada instruct internal. Ini dipicu oleh kejadian internal dalam mikrokontroler seperti timer yang mencapai batas waktu tertentu atau terjadi kesalahan pada operasi aritmetika seperti pembagian dengan nol. Kemudian ada software instruct. Nah, software instruct ini itu dipicu oleh instruksi perangkat lunak tertentu. Software instruct ini sering digunakan untuk debugging atau komunikasi antar proses di dalam sistem. Nah, selanjutnya bagian dari mikrokontroler lainnya ada input-output ports. Nah, input-output ports pada mikrokontroler adalah antarmuka fisik yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti sensor, saklar, LED, motor, dan berbagai komponen lainnya. Kemudian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada digital input-output ports. Pin pada port ini hanya dapat menerima atau mengirimkan sinyal digital, yaitu logika 0 atau low dan logika 1 atau high. Kemudian ada analog input-output ports. Ini beberapa mikrokontroler dilengkapi dengan pin input-output analog yang terhubung ke ADC atau DAC, memungkinkan mikrokontroler untuk berinteraksi dengan sinyal analog. Kemudian special function input-output ports, ini beberapa pin input-output memiliki fungsi ganda dan dapat digunakan untuk fitur khusus seperti PWM, komunikasi serial atau UART, SPI, 12C atau sebagai pin instruct. Kemudian bagian mikrokontroler lainnya ada clock system. Clock system pada mikrokontroler adalah komponen yang menyediakan sinyal waktu yang diperlukan untuk sinkronisasi dan pengoperasian seluruh sistem dalam mikrokontroler. Sinyal clock ini mengatur kecepatan di mana instruksi dieksekusi, komunikasi terjadi, dan berbagai peripheral bekerja. Clock system adalah
adalah salah satu aspek penting dari microcontroller. Mengapa? Karena ini sangat berpengaruh langsung terhadap kinerja, konsumsi daya, dan kedalaman keseluruhan sistem. Ada beberapa komponen utama clock system. Nah, yang pertama ada sumber clock atau clock source, kemudian ada clock distribution, clock control, low power modes, dan clock calibration. Kemudian ada lagi bagian microcontroller lainnya, yaitu power management. Power management pada microcontroller adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan konsumsi daya dalam perangkat. Ada beberapa komponen utama dalam power management. Yang pertama ada power mode atau mode daya. Kemudian ada voltage scaling, ada clock gating, power domains, power on reset atau POR, dan brownout detection atau BOD. Kemudian ada on-chip debugging and programming interface. On-chip debugging and programming interface ini adalah bagian penting dari microcontroller yang memungkinkan pengembangan untuk pemrograman. Baik untuk pemrograman, menguji, dan memecahkan masalah perangkat lunak yang berjalan pada microcontroller. Ada beberapa komponen utama on-chip debugging and programming interface ini. Ada yang pertama in-system programming atau biasa disingkat dengan ISP. Kemudian ada Joint Test Action Group atau JTAG. Kemudian serial wiring debug, kemudian on-chip debugging, dan bootloader, kemudian debugging fixture. Baiklah, itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.